Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, di kali ini saya pengen memberikan sharing nyatu berupa tutorial seperti ini, terutama untuk optimasi Instagram supaya teman-teman bisa makin kelihatan ya prakteknya kayak apa dan makin kebayang, dan pastinya adalah bisa langsung dipraktekkan di Instagramnya masing-masing. Jadi dalam kelas optimasi Instagram ini, di topik bagian optimasi Instagram gitu kan, nah kita itu membahas itu ada 7 poin ya. Nah ini yang pertama adalah profil, yang kedua adalah post, 3 adalah story, 4 adalah feeds, 5 highlight, 6 live, yang ketujuh adalah hashtag. Jadi itu adalah ruang lingkup bagaimana cara kita mengoptimasi Instagram kita supaya lebih baik lagi ke depannya ya, dalam hal masalah personal branding, masalah branding, dan pastinya dalam masalah selling dan marketing. Nah, sebelum saya masuk secara detail gitu kan, saya akan coba jelaskan dulu previewnya. Jadi yang pertama adalah optimasi profil. Jadi bikin profil Instagram itu teman-teman nggak ngasal, sekali lagi nggak ngasal, harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nah, apa aja yang dipikirkan? Pertama username, ya pastinya. Nah ini username, kedua bio, 3 website, terus kategorinya, kotak infonya, dan terakhir adalah verifikasinya. Nah ini syukur-syukur kalau misalkan teman-teman verifikasinya sudah ada ya, karena adanya verifikasi membuat teman-teman makin gampang ya. Nah ini satu lagi yang kita ketinggalan adalah namanya pastinya ya. Name ya. Nama itu adalah yang di bagian depannya, nanti saya tunjukkan. Nah itu yang bagian pertama, optimasi profil. Ruang lingkupnya adalah ada 7 ya, name, username, bio, website, kategori, kotak info, dan verification. Yang kedua adalah optimasi postingan. Nah postingan ini masih dioptimasi juga gitu kan. Bagaimana cara mengoptimasinya? Pertama adalah filter, nanti yang akan kita bahas. Kedua caption, 3 hashtag, 4 tag, dan terakhir adalah location. Nah orang juga kadang nggak memperhatikan ini, yang meremehkan optimasi postingan ini. Yang ketiga adalah optimasi story. Jadi bikin story nggak ngasal ya. Jadi teman-teman perlu melakukan sebuah treatment khusus gitu kan, agar story-nya tuh view-nya bisa bagus dan engage sama audiens gitu kan. Nah ada berapa yang bisa kita mainkan? Ada 8 kurang lebih. Stiker, location, mention, hashtag, poll ya, question, cutting down ya, dan terakhir adalah swipe up link, terutama bagi kalian yang followernya udah di atas 10.000, udah dapat swipe up. Makanya bagi kalian yang sekarang belum bisa tembus 10.000 ataupun misalkan belum bisa swipe up, biasanya kalau saya pribadi di perusahaan sendiri gitu kan, kalau pada saat bikin akun pertama kali itu awal-awal pastinya adalah kita bantu promote gitu kan. Nah yang kedua, udahlah gak apa-apa ikutan giveaway kayak begitu dulu aja gitu kan, bayar 800.000 itu kan, terus kita tembus katakanlah 15.000 followers, 20.000 followers. Goalnya bukan sales, tapi goalnya adalah supaya brand image-nya bagus aja, followersnya banyak walaupun nggak aktif sekali lagi. Dan goal yang kedua adalah bisa swipe up seperti yang saya maksud barusan ini ya. Nah yang keempat adalah optimasi feed. Jadi feed itu masih dioptimasi juga teman-teman. Jangan asal ya bikin feed, kecuali Anda memang nggak pengen optimal jualannya kan, asal aja. Nah nanti berhubungan dengan grid post itu adalah puzzle post, ada yang single post, ada yang carousel post, ada video post, dan IGTV post. Nah ini yang teman-teman nanti bakal optimasi di bagian feeds ya. Yang kelima adalah highlight. Jadi di bagian bio itu di bawahnya ada yang namanya highlight gitu kan, yang bisa kita munculkan. Nah, apa yang kita tanamkan di sana, yang kita masukkan di sana adalah produk katalog yang pertama. Kedua adalah testimonial customer tentunya. Ketiga adalah success story. Kalau misalkan teman-teman punya reseller gitu kan, agent apapun itu namanya, di bawahnya monggo dimasukkan ke situ. Terus new product, kalau ada produk baru ataupun varian baru. Coming soon, kalau misalkan ada produk baru ataupun informasi terbaru tentang produk dan bisnis kita. 6 adalah best seller ya. Yang ketujuh adalah recommended ya, yang memang sekiranya direkomendasikan untuk si audiens itu beli. Jadi optimasi highlight ini juga dimainkan. Keenam adalah optimasi live ya. Fitur live monggo dimainkan, digunakan supaya apa? Supaya maksimal ya. Apa yang dilakukan selama live? Yang dilakukan selama live adalah engage dengan audiens ya. Dan di sini kita teman-teman melakukan yang namanya Q&A. Jadi kalau misalkan teman-teman itu
live di Instagram tapi cuman sekedar ngocoblak, apa ngocoblak ya, ngomong aja terus, sharing terus, mending gak usah live, mending bikin IG story aja, IG story, IG TV ya. Jadi bikin postingan biasa video terus dibikin TV gitu kan. Jadi diupload, bukan untuk tanya jawab. Justru kekuatan live adalah kita di Q&A-nya. Jadi teman-teman monggo bangun kedekatan dengan audiens ataupun follower, sapa mereka, bahkan sesekali ajak mereka untuk bisa collab bareng. Nah, termasuk yang kedua, kalau teman-teman udah punya teman di Instagram yang followernya besar misalkan ya, yang itu udah satu visi, satu value dengan kalian gitu kan, monggo diajak collabs ya. Tentu mau enggaknya tergantung kedekatan kalian ya. Kayak saya beberapa hari yang lalu collabs dengan Yudis Ardana, YouTuber dengan 7 juta kurang lebih ya subscribernya, dan juga Mak Betty Arif Muhammad dengan followers 9 jutaan. Nah, karena kita memang sudah sering engage di DM, jadi pada saat bro collabs yuk gitu kan, nah mau mereka gitu kan. Nah ini yang keenam, optimasi pada saat live. Dan terakhir yang ketujuh adalah optimasi hashtag. Nah ini yang bakal kita panjang nanti menjelaskannya. Apa aja yang disimpan di hashtag brand, hashtag kompetitor, sama hashtag keyword. Nah ini adalah 7 ranah optimasi ya, 7 bagian optimasi yang bakal kita mainkan selama melakukan postingan di Instagram. Tentunya pembelajaran ini nggak akan berlangsung singkat, akan sangat panjang, jadi kita bertahap aja ya. Itu dulu mungkin untuk video pertama.